Hai, selamat datang di PSK Podcast sama kita. Hari ini aku bertemu sama legenda sinetron Indonesia. Kita sambut Fury Settia. Terima kasih. Mas Pur, selamat datang di PSK. Alhamdulillah, terima kasih. Belum pantas lah kalau dibilang legenda gitu. Kamu tuh legenda loh. Aku nonton kamu dari aku kecil. Aku lebih ke Astrea Grand. Temennya dong. Seumuran dong. Iya. PSK namanya Mas, lu juga. PSK Podcast sama kita. Demen Gitu. banget. Jadi kenapa tiba-tiba kok Fury Settia digadang-gadang mau jadi calon wali kota? Oh, udah ya Si anjing. Udah ya. Mas, banyak banget yang penasaran sama kehidupan pribadi Mas Pur. Gue tahu sedikit bahwa katanya Mas Pur ini anak pertama dari 3 bersaudara. Iya. Terus katanya paling dekat banget sama bapak. Iya. Ceritain dong Mas, kedekatan Mas Pur sama bokap tuh gimana sih Mas? Gue sama keluarga semuanya deket Pak. Sama ibu. Kebetulan ibu hari ini juga lagi di Jakarta. Oh ya. Terus sama adik gue yang cowok, adik gue yang cewek, sama bokap. Itu semuanya deket gitu. Iya. Dan bener-bener bahwa gue ada di keluarga ini tuh ngerasa sangat beruntung banget gitu. Karena bener-bener sebuah support system yang luar biasa dari keluarga Pak. Dukungan dari keluarga yang luar biasa gitu. Kalau intensitas ketemunya gimana Mas? Maksudnya kan Mas Pur di Jakarta. Kalau nggak salah orang tua di Semarang ya? Semarang. Nah, lebih sering Mas Pur yang ke sana atau sebaliknya orang tua yang ke Jakarta karena Mas Pur di sini kerja? Lebih sering gue yang pulang ke Semarang. Karena pulang ke Semarang itu bagi gue itu bukan hanya sekedar untuk mengunjungin orang tua, tapi juga istilahnya itu mengambil kenangan-kenangan masa lalu gitu lah. Nah Mas, lu kan sekarang terkenal sebagai seorang pesinetron, khususnya untuk sebagai komedian gitu loh. Lu dikenal menjadi pribadi yang sangat lucu. Banyak banget juga nih teman-teman PSK pada nanya, Fury kecil tuh atau Mas Pur kecil tuh gimana sih? Apakah memang sudah lucu dari kecil? Atau lu menemukan bakat komedi lu tuh umur berapa sih? Gue ngelawak pertama kali itu kelas 6 SD Pak. 6 SD? 6 SD. Itu di acara perpisahan di sekolah itu. Sekolah sendiri kan? Sekolah orang tua. Ya sekolah sendiri. Sekolah sendiri dah. Lu pakai nanya sekolah. Iya enggak, kirain lu diundang ke sekolah lain. Di sekolah sendiri. Di sekolah sendiri itu lagi perpisahan. Tampil lah. Itu waktu itu piknik lah. Orang waktu itu nyebutnya kita piknik bareng-bareng ke daerah Pantai Kartini di Jepara. Oke. Nah di sana nanti kita ada acara ya, silakan yang mau menampilkan seni nyanyi, baca puisi atau nari silahkan. Iya. Nah gue memilih untuk ngelawak sendiri. Grup bertiga kalau nggak salah. Yang pilih temen-temen lu juga? Gue juga. Udah yuk kita ngelawak yuk. Gini. Ya namanya masih kecil ya. Yeah. Tapi bagi gue mengambil keputusan untuk berani ngelawak di depan acara perpisahan dan masih SD itu luar biasa Pak. Iyalah. Karena kan itu orang ngelawak itu hasilnya adalah orang-orang lain ketawa, audiens ketawa. Betul. Yang diharapkan begitu kan. Iya. Kalau menari mungkin kekaguman. Iya. Kalau baca puisi kekaguman, atau bahkan yang diambil adalah intuisinya atau perasaannya yang dimainkan kan begitu. Kalau kita kan ini ketawa, membuat ketawa orang gitu. Dan itu nggak mudah loh. Nggak mudah Pak. Gue ngambilnya waktu itu gitu. Anjir. Ayo kita ngelawak aja deh yuk, bertiga yuk. Ayo gitu. Gue lupa materinya apa, yang jelas waktu itu kelas 6 SD gue pura-pura jadi banci. Oke. Pura-pura jadi banci, bla 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 bla. Gue lupa materinya, jokesnya itu gue lupa banget gue. Dan itu alhamdulillah kita ngelawak di Pantai Kartini di Jepara kelas 6 SD. Itu pada ketawa semua. Ger ya untungnya. Iya, ya mungkin karena kegoblokan anak-anak waktu itu ya. Itu ger banget jadi banci. Itu bagi gue langsung wah, alhamdulillah gue seneng banget. Gue diketawain, ditepok tanganin gitu. Udah seneng banget. Iya Mas. Udah kayak ketagihan gitu. Oh dari situ lu ketagihan? Ketagihan. Pertanyaan gue gini, kalau gue coba posisi sendiri jadi lu ya. Kalau waktu itu gue SD kayak gitu juga, tapi gue tuh dulu ngeband, nyanyi atau mungkin nari kayak yang tadi lu bilang, atau baca puisi. Kenapa lu se-anti mainstream itu pilih ngelawak? Lu
referensi lu apa? Lu kebayang apa waktu itu? Karena lu ganteng kali, Pak. Nggak ngaruh ah. Banyak pelawak-pelawak ganteng ah. Emang yang jelek harus jadi pelawak yang ganteng? Enggak. Ya karena apa ya? Kalau misalnya waktu itu gue itu seneng ngelihat orang seneng. Oke, sesimpel itu ya. Seneng ngelihat orang seneng ngelihat orang ketawa gitu. Iya. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang gue tuh ngelihat orang ketawa, apapun itu materinya, apapun dia di tongkrongan ngelihat orang ketawa, gue seneng banget. Nggak tahu, gue energi gue tuh begitu. Ngelihat orang ketawa itu gue seneng banget. Walaupun sebenarnya kalau gue disebut pelawak itu takut gitu. Karena gue ngerasa nggak lucu. Masih beban ya. Masih dengan beban. embel-embel pelawak. Masih beban. Gue masih beban. Bahkan sampai detik ini gue masih minder kalau misalnya ketemu sama senior atau teman-teman pelawak tuh. Gue itu masih ngerasa gue nggak lucu dan ngelawak itu bukan hal yang mudah. Belum seberapa lah dibanding mereka. Makanya kalau misalnya ketemu Pak Denny deh. Iya, Kang Denny ya. Itu kan udah sering banget. Iya. Tapi gue masih canggung gitu. Iya. Gue masih ngerasa sungkan, segan dan gue masih ilmunya itu masih nggak ada seujung kukunya dibanding beliau gitu. Jadi, walaupun Kang Denny sendiri juga baik banget tahu jadi orang. Dia tuh sering ngajarin dan ngasih ilmu cuma-cuma. Parah. Iya kan? Pak Denny tuh wah. Baik banget ya. Luar biasa baik Pak Denny itu. Nah, bicara tawa nih Mas ya, bicara tawa, katanya papanya Mas Pur tuh sering banget berpesan ke Mas Pur dan kata sampai detik ini masih lu pegang. Bokap pernah bilang katanya buatlah semua orang bisa tertawa tapi hidup kamu jangan sekali-kali sampai ditertawakan sama orang lain. Iya. Itu Bapak bilang itu begitu suatu ketika gue lagi di rumah. Iya. Itu gue lagi tahunnya berapa gue lupa gitu. Gue itu lagi dalam keadaan yang susah gitu. Maksudnya masih belum sesuatu lah gitu. Sorry, umur berapa itu Mas kalau boleh tahu? Gue lupa. Lulus sekolah? Kuliah kayaknya. Oh, lagi kuliah. Ya. Kuliah. Kayak kuliah gitu. Kuliah kan gue udah punya pin humor gitu di Semarang gitu. Kemudian gue lagi di rumah. Bokap lagi ngasih makan ayam tuh. Makan ayam, blak. Gue keluar nemenin gitu. Sambil ngasih makan ayam. Buatlah semua orang itu ketawa. Tapi jangan sampai hidup kamu itu diketawain orang. Itu sampai sekarang sensitif Pak. Gue kalau ngomongin ini gue kayak apa ya? Dalam banget gitu loh. Hidup lu itu jangan jadi badut gitu. Hidup lu itu jangan kehidupan lu itu jangan dijadikan lelucon sama orang lain. Hidup lu tuh lu harus serius menjalani hidup gitu. Bagaimana lu mengarahkan hidup lu, bagaimana lu berkeluarga, bagaimana lu bersosialisasi sama lingkungan, itu lu harus serius. Jangan sampai semua itu lu diketawain orang. Maksudnya gagal, hancur. Gitu. Buatlah semua orang ketawa. Itu ya di ranah menghibur itu, entertain itu. Iya. Itu luar biasa gitu. Selalu bilang begitu. Nah, yang bikin lu perkataan bokap menjadi sangat dalam Mas sampai detik ini tuh karena apa Mas? Apa karena lu anak pertama, lu ngerasa terbebani dengan itu, lu harus jadi contoh untuk adik-adik lu? Enggak, karena gue ngerasa sepeduli itu bokap terhadap gue. Ya? Gue memilih untuk hidup di entertain itu menurut gue mengecewakan orang tua gue. Oh iya. Bapak ibu itu guru SD. Oke. Guru SD, gue tahu perjuangannya Pak. Gue tahu perjuangannya. Guru SD di tahun itu gajinya berapa? Ibu gue pernah digaji 16.000 rupiah sebulan. Gila. Itu terus bokap ngajar itu nggak punya motor, harus jalan kaki berapa puluh kilo. Berpuluh kilo? Berpuluh kilo dan bertahun-tahun tiap hari. Gila. Bokap nyokap begitu Pak. Iya. Di satu sekolah yang sama Mas? Beda. Lebih jauh ibu. Ibu itu jalan kaki dan sebagainya. Dan
gue memilih untuk hidup di entertain itu menurut gue adalah salah satu hal yang mengecewakan orang tua gue. Mereka mau lu jadi guru. Kemungkinan iya. Karena kan lu juga sarjana lulusan pendidikan kan? IKIP PGRI. Iya kan? Bahkan yang memilihkan gue untuk kuliah di IKIP PGRI itu bokap nyokap. Suatu ketika gue ikut UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Waktu itu UMPTN itu per jurusan itu kan harus bayar 75.000 kalau nggak salah. Sebagai pendaftaran. Sebagai pendaftaran. Misalnya kita ikut ujian, kalau nggak salah psikologi di taruh kata ya universitas A, psikologi 75.000 pendaftarannya. Oke. Itu untuk ikut ujiannya ya. Iya. Terus di Universitas B sastra itu 50.000, 75.000 sama lah. Bapak itu nyuruh ke kampus di Undip atau UNES. Karena menurut beliau itu akan lebih mudah. Karena mengukur kemampuan gue kan. Oke. Gitu. Secara harga lebih murah juga? Enggak, sama Aja. Semua itu waktu itu sama. Oke. Di tahun 2000 sekian lah. Karena gue pengen banget di psikologi dan atau sastra UGM Ya. atau Universitas Indonesia. Gue dateng lah pendaftaran itu, gue memilihnya UGM dan Universitas Indonesia. UI. Nggak lulus dong. Aduh. Nggak lulus gue. Itu pilihan lu sendiri lagi? Pilihan gue sendiri. Padahal bokap udah nyaranin kalau nggak Undip ke UNES. Iya. Dan lu pilih dua itu. Gue memilih aja sampai lokasi gue dikasih uang 150.000. Bensin itu 1 liternya waktu itu masih sekitar 450 atau berapa gitu. Pas berapa perak? Iya. Anjir, kok gak ada di zaman itu? Bukan premium itu Pak. Iya. Yang premium bukan pertama. Ngerti. Itu sekitar 450 atau 600, gue lupa ya itu ya, atau 300 bahkan. Gue datang lah dengan 150.000 itu. Gue milih aja UGM. Gue milih lagi sama UI. Pengumumannya waktu itu melalui koran. Oke. Belum sedigital ini kan. Iya. Gue koran, pas pada saat pengumuman gue baca nih, gue seneng, gue udah optimis. Iya. Karena 2 jurusan itu adalah 2 jurusan yang Lu sangat inginkan sangat inginkan dan gue udah belajar lah. Ya. Gue buka. Misalnya gue nomor ujiannya adalah 39 gitu ya. Gue urutin gitu. 38 ada. Ya. Habis 38 berapa? 40 Pak. 39-nya lewat. Bener-bener satu nama dan itu elu doang yang gak ada. Gue nangis itu. Gue nangis. Terus lu gimana ngejelasin ke orang tua lu? Ya, ngeliat lah. Bareng liatnya? Bareng. Wah. Nangis. Itu kecewa banget. Ini makanya lu menyimpulkan bahwa lu tidak menjadi guru dan menjadi artis sudah mengecewakan mereka karena ini. Enggak juga. Jadi sebenarnya ceritanya masih panjang. Dari situ, dari itu, terus bokap gue memilih untuk udah, kamu sekarang nurut bapak, kuliahlah di kampus IKIP PGRI Semarang. Yang sekarang jadi Universitas PGRI Semarang. Ya udah, gue kesono. Karena udah ngecewain dong, jadi harus nurut dong. Ngikutin kedua orang tua itu. Gue datang ke sono, gue kayak nggak menemukan alasan. Gue ngapain kuliah di sini? Gitu. Yeah. Gue nggak mau jadi guru gitu. Pas begitu mau pulang ada tulisan tuh, UKM teater. Teater, alasan gue masuk ke kampus itu teater. Cuman karena lu ngeliat UKM teater itu ya. Teater. Akhirnya, yaudah, gue ke kampus ini. Akhirnya gue aktif Pak, gue berteater Pak. Di situ gue aktif berteater. Tapi kuliah tetap bener. Nggak bener juga. berapa semester gue 20 sekian lah. Tapi bayangin. lulus lu di waktu yang tepat. Maksudnya gue belum lulus. Oh iya, gue belum lulus.
ini kemarin gue baru ke kampus, gue menemuin dosen. Gue kemarin baru daftar ulang. Nah lo. Dan gue lagi suruh ngurusin apa ya, perwalian gue. Ini lucu banget nih. Jadi Mas Pur kuliahnya di IKIP GRI buat jadi sarjana pendidikan. Dia malah keasikan sama teaternya. Iya. Dia sama seninya doang gitu loh. Jadi kuliahnya terbengkalai. Berarti antara masuk kuliah sama masuk teater lu lebih seneng. Gue punya prinsip begini. Kuliah itu jangan sampai mengganggu teater. Tuh. Kacau. Gue baru pendaftaran ulang. Oh iya bener lagi. Kami dari PMB Upgris. Indonesia hari ini gue ngirim KTP. Oh iya bener loh. Sudah. Terus kemarin baru gue update harus menentukan wali kelas lu siapa, wali kelas lu siapa, wali kuliah lu siapa. Itu skip berapa lama sih Mas kuliah lu itu? Lu hitung aja dari menahun itu 2007 sampai sekarang. Allah. Itu mau jatuhnya udah jadi mahasiswa ulang. Ya the real mahasiswa abadi. Iya abadi. Abadi gua. Gila 2007. Iya. Tapi lu tetap ada tekad buat menyelesaikan itu. Ada. Mas balik lagi ke orang tua lu yang katanya kecewa sama lu dan katanya waktu itu berarti guru sangat tidak sejahtera ya hidupnya ya. Sangat minim. Waktu itu kalau menurut gue guru itu sangat tidak sejahtera waktu itu. Menyedihkan banget ya. Bapak ibu gue gajinya itu cuman cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, iya. Nah, cuman hebatnya yang gue heran, yang gue salut, bapak ibu gue sampai sekarang itu punya rumah di kampung tuh. Iya. Dan itu gede banget. Oke. Gue nggak pernah ngebantu ngebeliin. Nah, pertanyaan gue gimana caranya bisa punya investasi bentuk rumah sampai nyekolin ketiga anaknya? Sampai sekarang gue bingung, Pak. Masa sih sampai tahu, sekarang gue bingung. Punya sampingan kali? Enggak ada. Gue enggak ada bisnis. Beternak nanam. Beternak iya, beternak kayak ayam, lele, kebun. Ya lumayan. Cuman itu untuk ini, hidup untuk doang. Hidup sehari-hari doang. Enggak ada yang untuk dijual gitu, enggak ada. Loh, beternak buat dimakan sendiri. Dimakan sendiri. Oh, dimakan. Lu kalau ke rumah gua, Pak, lu misalnya pengen makan ayam, tinggal nyembelih. Lele. Mau bumbunya, tinggal metik. Cabe tinggal metik. Jahe semuanya apa-apa ada di semuanya. Berarti nyokap nggak pernah ke pasar dong? Paling beli beras doang. Gitu, maksudnya. Se luar biasa itu, bokap nyokap tuh seluar biasa itu. Tapi lu pernah ada keberanian gak Mas buat nanya kayak Pak atau Bu bisa dapat ini semua sampai ngebiayain kalian sekolah setinggi itu? Padahal cuman jadi seorang guru yang gajinya minim. Pernah gak? Saya ingat gue nggak pernah nanya. Cuman pernah cerita. Oke. Tapi caranya bagaimana nggak pernah terceritakan. Tapi bapak pernah bilang, Pur, bapak ibu itu cuman guru SD. Gajinya seberapa sih guru SD? Tapi alhamdulillah bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, bapak ibu itu punya rumah kayak begini. Itu alhamdulillah banget. Dari rumah yang tadinya jendela itu cuma dari triplek yang dipaku doang, sekarang ada kacanya. Rumah yang tadinya ditutup pakai seng, sekarang pintu. Rumah yang tadinya tanah gitu sekarang di keramik kayak begitu. Semua berproses ya. Berproses, Pak. Itu bahasa Jawanya alon-alon asal kelakson. Kelakon. Alon-alon asal kelakon. Biar gak serius-serius banget, Mas. Bener. Terus juga faktanya katanya lu waktu itu merantau ke Jakarta nekat. Cuman bekalnya 300.000 rupiah. Nah, benar. Tahun berapa itu? Tahun 2008 awal. Tapi 300.000 saat itu gede dong. Enggak, Pak. Masa sih? Enggak, Pak. 2008? Iya, 2008. Sekarang oke. Anggaplah itu gede. Oke. 300.000 gue untuk merantau ke Jakarta itu bertahan berapa lama sih, Pak? 300.000 gue dari rumah ke stasiun gue naik angkutan. Dari stasiun ke Jakarta naik angkutan. Gue tinggal di Jakarta tempat siapa, bagaimana, gue makan tiap hari. Dan gue pulang itu harus sukses dalam tanda kutip waktu itu.
bapak gue nggak punya uang sebanyak itu gitu loh. 300.000 juga itu gue rasa itu dipaksakan. Gue rasa itu dipaksakan. Semua yang mereka mampu mereka berikan. Kalau bapak gue orang kaya itu lebih. Gue yakin gak cuma 300.000 ke Jakarta loh pak. Gue yang di Jakarta itu nggak punya saudara. Saat itu tinggal di mana? Nah saat itulah gue nggak niatnya turun di stasiun Senen. Oke. Sama Atut ada penulis. Atut tuh niatnya turun di stasiun Senen. Udah pokoknya gue tahu kalau itu Jakarta aja, gue turun lah. Iya. Anjing, gue baru turun di mana? Di Jatinegara, Pak. Aduh, dikit lagi sih. Iya, gue nggak tahu. Ya. Cuma Jatinegara. Senen di mana ya? Senen di mana ini gimana? Karena waktu itu jam 2 apa ya? Jam 2 nyampe lah. Tidur lah gue di stasiun. Waktu itu masih bisa orang belarakan tidur di stasiun masih banyak. Tidur di stasiun pak gue pak. Berdua sama si Atut tidur. Pakaian gue udah nggak bentuk pak. Saat itu ya. Saat itu nggak pantas banget. Nggak, tapi lu kenapa nyari stasiun Senen ya mas? Emang lu ada apa di stasiun Senen? Kalau di stasiun Senen gue itu ada kenalan di daerah sono. Numpang bisa lah. Numpang gue bisa. Nah akhirnya jadi gue ngerantau itu setelah gue dari API kan. Gue di stasiun Senen. Akhirnya gue berpikir setelah gue tidur sebentar gue di Jatinegara itu, coba deh SMS temen gitu. Iya. SMS waktu itu. SMS. Cing, si Bingo. Cing, gue di Jatinegara nih, gue pengen numpang dong. Numpang di tempat lu gitu. Boleh gak? Lu di mana? Jatinegara. Yaudah gue jemput. Udah lah gue dijemput. Sampai sono gue ngobrol dulu. Nah malamnya gue ngomong sama dia, ngomong secara resmi lah gitu. Cing, gue ke sini tuh pengen ikut casting gitu. Untuk sementara gue numpang di tempat lu 3 hari ya. Oh iya nggak masalah, silakan, nggak apa-apa. Gue ngomongnya numpang 3 hari. Iya. Faktanya 3 tahun. Gini loh. Maaf ya, kalau izinnya 3 hari, tahu-tahu jadi seminggu, masih oke. Kalau dari 3 hari ke 3 tahun tuh nggak tahu diri namanya. Itu 3 tahun. Demi Allah itu 3 tahun. Tapi dia nggak ada kesel sedikit pun mas sama lu. Gue nggak tahu lah yang dirasain sama dia. Belaga gila aja ya. Iya, belaga gila aja gitu. Karena mau gimana lagi pak, gue ngekos nggak ada duit pak. Ngekos nggak ada duit. Mas, tapi kan ini setelah lu audisi pelawak TPI kan, yang namanya Presto itu. Masa lu semiskin itu mas? Masa lu lu udah masuk TV lu? Yo, kan masuk TV audisi pak, statusnya bukan artis pak. Tapi kan 6 besar mas, lu ditonton se Indonesia. 6 besar gue nggak dapet hadiah. Oke. Honor gue paling berapa? Ada kan honor kan? Ada paling 7 juta. 7 juta. 750.000 lah bagi 3. Oh iya. Dan gue selama di API itu kan gue di karantina 3 bulan pak. Uang juga buat makan gitu-gitu ya. Iya. Mau gimana coba? Berarti mas bisa dibilang lu setelah dari API Presto bubar lu gak dapet apa-apa ya. Lu nol lagi. Lu merantau ke Jakarta mulai dari kosong lagi sampai numpang tidur di stasiun. Benar. Itu benar gue lakuin. Gila. Bukan mau mendramatisir biar ini apa. Percuma juga gue mendramatisir mau dapat efek apa juga, gue enggak. Dan payahnya dan parahnya gitu ya. Orang berpikir udah pernah di TV masa iya segembel ini gitu gak sih? Sempat mikir gitu gak sih orang? Ya ada yang berpikir begitu. Wah enak jadi Furi gitu waktu itu. Enak banget jadi Furi gini-gini masuk TV gitu-gitu. Ya cuman masuk TV kan bukan semuanya kemudian honornya setinggi langit. Iya. Pasti kan tetap berproses mulai dari segini. Tapi tuh orang gak ada yang tahu mas. Gak ada yang tahu. Gue pengalaman gue pertama kali syuting itu gue syuting ada di TV itu di iklan waktu itu SMA. Wih itu gue syuting dulu iklan Hokben. Gue syuting iklan Hokben. Singkat cerita tayang lah di TV. Rame dong di sekolah gue. Rame di sekolah gue sampai gue harusnya kan kalau lu masuk TV lu dapet privilege dong. Lu akan ditemani, lu akan disayangi. Di sekolah gue enggak. Gue justru dibully. Kalau gue mau lewat ke kantin aja, ada artis minggir, kita minggir. Nggak level.
Terus dibully gitu, Pak? dibully kayak gitu gue malah. Terus gue kan sekolah masih naik motor mas. Motor juga nyicil Satria F. Itu juga emak gue nyicil ngutang-ngutang nyicil buat nyenengin gue. Sebelum naik Mio. Mak gue tobat gue suka Satria, dibeliin ngutang-ngutang nyicil. Gue pakai Satria ke sekolahan, parkir. Lu tau guru-guru gue bilang apa? Nggak guru-guru sih, ada 2 oknum guru lah. Gue bilangnya oknum karena gue sebel banget. 2 guru bilang gini, loh udah masuk TV naik motor, katanya artis, emang nggak kebeli mobil? Iya begitu kan, ada yang beranggapan begitu. Gila gak? Ada, iya. Gue pertama kali masuk TV, caranya juga kan casting, tapi orang udah bener sama. Parah banget. Gue bahkan dulu itu kalau ditanya profesi lu apaan? Ya gue casting. Iya. Pekerjaan lu apaan? Casting. Stripping casting. Karena bener gue setiap hari itu casting. Gila sih. Bener. Gue percaya kita cuma punya diri kita sendiri sih mas. Yes. Dan gue percaya bahwa masa depan yang cerah itu nggak pernah ada yang menjanjikan. Siapapun itu tidak ada yang mampu menjanjikan. Gak pernah ada yang tahu. Cuman lu sendiri dan diri lu yang bisa mengejar dan ngewujudin itu. Yes. Gue percaya itu sih. Sama, gue juga percaya itu. Bahkan begini Res. Gue yakin bahwa suatu saat akan berada di titik yang sekarang ini. Wah sama lah sama gue. Iya, gue yakin. Kita pernah menghayal sejauh itu. Iya. Anjrit sama. Gue yakin akan berada di titik ini. Iya. Bahwa secepat ini itu bagi gue adalah, ya Allah kok cepet banget. Kayak ya Allah kayaknya baru kemarin gitu gue tinggal di kontrakan yang petakan yang masih bolong-bolong, Anjir. karpetnya bolong, kipas anginnya kayak kipas wartel yang bunyi itu. Iya. Yang temboknya udah pada rontok kayak sarang begitu. laba-laba di mana-mana. Iya, kayak begitu. Dan sekarang gue udah bisa tidur di ruangan AC, spring bed. Gue bisa tidur di spring bed itu suatu pencapaian yang luar biasa. Karena gue pernah tidur di stasiun, Mbak. Iya makanya. Jatinegara tuh saksinya. Bahkan lu katanya pernah punya duit cuma 1.000 perak. Pernah. Lu mau casting. Pernah. Bekal lu cuma telur sebulet. Pernah. Anjrit. Demi Allah pernah. Kalau nggak kalau masih ingat mungkin si Dion itu ada temen kontrakan lu? Dion Wingo. Ini apa namanya anak-anaknya Cing Abdel. Oh, timnya Cing Abdel. Iya. Cing Abdel tuh. Gue mau casting itu punya duit 1.500 rupiah. Buat ongkos? Apa lu bawa motor? Buat ongkos. Gue nggak ada motor. Boro-boro ya. Gue nggak ada motor. Gue buat ongkos. Ongkos waktu itu gope masih. Gue punya telur sebutir gitu. Ya Allah. Gue lapar kan bangun tidur. Gue mau casting nih. Gue harus ada energi nih. Gue goreng. Pak seret. Gue kasih kecap sambil gue goreng. Gue goreng itu telur gue lebar-lebarin. Iya maksudnya biar gede gitu. Iya. Padahal kan volumenya sama aja ya. Sama aja. Dilebarin dia tipis, dia ngecil dia tebel. Dan makin lebar juga gak makin bikin kenyang. Iya. Gitu. Terus sama aja gitu loh. Gue lebar-lebarin Pak. Biar gede gitu. Astagfirullah. Padahal tipis banget itu jadinya. Habis itu gue belah jadi 2 Pak. Seret. Oh iya, lu potong 2 mas? Jadi 2, gue belah jadi 2. Satu telur? Gue potong jadi 2. Berdua si Dion itu? Enggak. Yang satu gue makan, bismillah gue makan buat energi hari ini. Yang satu gue taruh di piring, gue tutup, gue simpen. Oke. Itu buat nanti gue pulang casting. Gue pulang casting sore. Gila. Anjing, lu kebayangkan Pak. Gue makan telur setengah begitu gue di tempat casting. Waduh, mulut gue bau lambung Pak. Mulut gue bau lambung. Gue udah ngobrol sama orang gue nggak pede gue. Bener, gue ngobrol sama orang. Mas mau casting ya? Gitu. Gak mau bilang iya. Gitu ya? Gak mau. Lu tinggal di mana? Tebet Pak. Tebet ya sambil tebet. Kayak orang sombong. Sono gitu. Aduh gila sih. Gue nggak banyak ngomong di tempat casting. Tapi di dalam pas profile gimana? Masa lu nggak mau ngomong juga? Ngomong profile dong. Kan jauh dong. Halo, nama saya Furi Setia. Halo, nama saya Furi Setia. Tinggi saya 170. Umur saya waktu itu gue lupa 26. Iya kan set. Maksudnya 26. Berat badan saya waktu dulu 45. Lu bayangin kurus banget gitu kan.
pengalaman terakhir tidur di stasiun. Gue gak ada pengalaman apa-apa Pak. Baru selesai profile belum acting kameramen gini. Udah, iya. Pingsan. Udah, abis gitu gue rasa itu juga gak di-record gitu. Ah serius lu? Iya gue, karena bagi gue gak ada yang menarik dari gue. Nggak gini. Lu bisa bilang itu nggak di-record, beneran lu ngeliat kameranya nggak dipencet, apa itu lelucon lu doang? Nggak, gue kan nggak tahu ya, Iya. apakah itu di-record bener atau kalau misalnya di-record pun gue Di-delete. rasa di-delete atau gue rasa nggak di-present. Mas, berarti kalau emang beneran nggak di-record, pengalaman lu sama gue sama. Lu percaya nggak? Gue pernah casting, gue masih inget PH-nya di belakang Ragunan, di deket Pejaten. Iya tahu. Gue nggak mau sebut ya, Iya, ada gua PH tahu. di situ di salah satu perumahan gede. Gue casting di situ hujan-hujan, berdua emak gue pakai jas. Jas kan zaman dulu kayak kelelawar Mas. Iya, pocong itu. Iya. Buat satu berdua gitu kan. Yes. Jadi gue ngumpet di balik emak gue. Berhentilah kita naik motor. Buka lah itu jas hujan, lepek lah tetap dong, rambut gue udah nggak jelas, badan gue bawa mantel jas hujan. Iya. Kagak punya parfum. Terus pertama dia bilang gini, mau ngapain? Mau casting. Lu tau pertama dia ngomong apa? Sebenarnya udah tutup castingnya. Cuman gue sih ngeliatnya kayaknya emak gue di situ sedikit, nyokap gue tuh lebih sedikit kayak nge-push gitu Mas. Dia kayak pengen paling gak lihat anak gue dulu. Iya. Ya lu tau lah orang tua Yes. pasti kan akan ngasih segalanya, berkorban, memberikan apapun yang dia punya untuk anaknya. Singkat cerita gue berhasil masuk karena dia gak enak sama nyokap gue. Gue inget banget hari itu gue casting, ngomong panjang lebar, gak sampai disuruh acting, cuman profile dong dan gue gak direkam. Gak direkam. Gak direkam. Gue inget itu tidak direkam. Jahat tuh PH berarti. Asli. Jahat. Sampai detik ini gue masih inget PH-nya, tapi orangnya gue lupa. Tapi gue gak dendam Mas. Gue cuman ngerasa kayak yang tadi lu bilang. Oh, gue dendam Pak. Gue dendam. Lu dendam sama orangnya? Gue Wah. lebih ke pembuktian sih Mas. Mau ngebuktiin aja gitu. Gue dendamnya gini. Gue pernah mengalami itu dan menurut gue sakit. Minum le mineral. Jangan disebut, udah dirobek. Masuk. Biar Pak. masuk ya. Amin sponsor masuk nih sama dia nih. Asli kalau gue inget banget kejadian itu, tapi sampai detik ini ya gue nggak dendam Mas. Gue cuma kayak gue akan buktikan suatu hari nanti. Nih Res, gue waktu itu ada info casting kan SMS ya, SMS, casting produk chat, Iya. klasifikasi model kelas A, Iya. good looking, bla 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 banyak. Gue datang ke PH itu. Anjir, kan kelas A. Lu juga Yes. sih salah. Iya, gue tahu, gue sadar gue salah. Tapi gue butuh makan Pak. Iya sih. Gue butuh kerjaan. Nekat aja udah. Gue nekat ke situ. Salah gue. Tapi waktu itu gue butuh makan, gue butuh kerjaan. Gue datang ke situ. Orang-orang agensi itu, mukanya gue masih apal tuh satu-satu. Iya. Lu tahu kan orang-orang agensi? Agensi iklan gitu kan? Siapa aja? Iya. Orangnya ada tuh. Iya. Kemungkinan sekarang juga masih eksis. Masih. Orang si A, si B, si C, si D, si... Ngapain lu kesini? Wih. Mau ikut casting? Ini yang dibutuhkan kelas A. Ya siapa tahu masuk gitu. Diketawain. Anjir. Ya udah lu tulis aja. Gue tulis. Oh lu digituin sama dia? Udah lu tulis aja. Ya udah tulis aja. Dari mana lu? Dari si ini gitu. Oh udah nggak usah ditulis agensinya. Ya udah gue hapus. Oh. Gue taruh sama casternya. Mas, di sini kan yang dibutuhin kelas A. Lu mah cocoknya karakter pengamen. Anjir. Casternya ngomong gitu. Yes, gue nangis Pak. Batin gue nangis. Ya Allah, gue di sini tuh bukan pengen jadi artis. Gue cuman butuh kerjaan. Gue butuh kerjaan. Karena hari ini gue belum makan. Pak, bener Pak. Ada duit kalau nggak salah itu gue 1.500. Itu gue beliin aqua gelas. Remineral ya. Gue butuh yang gelas gitu. Mineral gelas sama air mineral gelas itu. Gue minum gue biar kembung. Gue kembung. Yeah. Biar enggak isinya gas aja gitu. Gila perih banget. Kayak begitu tuh. Gue diketawain banyak agensi-agensi itu. Dari situ gue dendam. Suatu saat agensi kalau gue sukses, gue dipanggil agensi itu. Nggak mau. Gue mau. Oh justru lu mau. Gue mau. Kalau lu motong gue dari 20%, kalau gue dapat agensi dari dia, gue kasih dia 50%.
Gitu dendam gue. Berapi-api banget lo ya. Iya. Sampai sekarang belum ada dia dari Jian. Iya. Tapi nggak tahu ya. Gue tahu muka-mukanya itu masih hafal gue. Kita yang pernah berjuang sampai segitunya, pernah sangat miskin, pasti jiwa-jiwa gitunya ada tuh Mas. Ada. Itu lu nggak dendam, lu justru pembuktian sama kayak gue. Gue juga kayak gitu. Yes. Gue nggak akan benci, tapi lu akan menyesal lu pernah merendahkan gue. Iya kan? Iya, itu dia. Gue yakin gue akan menjadi sesuatu gitu. Yes. Bahkan gini loh. Kalau suatu saat gue nggak pernah menyebutkan dia siapa ya. Kalau suatu saat ada agensi yang ngasih gue iklan, gue kasih 50%, berarti lu yang bikin gue sakit hati. Oke. Itu. Iya. Makanya sampai sekarang nggak ada yang manggil gue iklan karena dia pada takut. Oh jangan gue. Iya. Padahal mau dikasih duit gini malah gak ada yang mau ya. Mas, tapi kan singkat cerita akhirnya lu menjadi sosok karakter yang gue yakin lah untuk 10 tahun ke depan Indonesia, penonton Indonesia akan ingat siapa Purnomo, siapa Mas Pur di TOP. Banyak banget sudah cerita, banyak banget sudah scene yang sudah lu jalani di TOP gitu. Maksud gue memang sekarang TOP udah nggak ada, tapi lanjut dengan beda nama. Kenapa sih Mas Pur yang dicintai sama penonton se-Indonesia ini tidak memutuskan untuk bersama-sama sama Ojak lagi, sama Tisna lagi? Pada prinsipnya gue nggak ada masalah sama siapapun. Gue nggak ada masalah sama kru, gue nggak ada masalah sama pemain, nggak ada masalah sama produksi, nggak ada. Secara pribadi, benar-benar gue pengen berkembang Pak. Bagi gue 8 tahun udah cukup lah. 8 tahun di kolam yang sama, itu udah cukup gitu loh. Maksud gue masih pengen mencoba ini itu mumpung masih ada umur, mumpung masih ada umur dan kesempatan ya. Dan kesempatan, gue masih mencoba di sini. Oke, tapi bicara berkembang, tapi kan lu di TOP sangat berkembang Mas. Maaf, maksudnya dari yang nggak tahu siapa Furi Setia, sekarang Mas Pur Furi Setia, se-Indonesia tahu lu Mas. Iya, secara nama nggak gue pungkiri bahwa TOP juga melahirkan seorang Mas Pur. Iya. Bahwa itu bener banget dan gue selalu menceritakan itu dan itu selalu gue banggakan gitu. Bahkan beberapa part scene gue juga sering viral. Iya kan, potongan-potongannya itu. Potongan-potongannya nggak 1-2 kali viral kan gitu kan. Itu nggak gue pungkirin bahwa gue memang lahir di nama gue meletek di situ lah. Walaupun sebelumnya gue pernah syuting A, B, C, D, E, F, G, H, I, J lah. Tapi yang paling stealing orang lihat di TOP, mengangkat derajat kehidupan lu juga gila. Dari rumah kontrakan sekarang rumah sendiri. Iya. Dari motor butut ke mobil. Iya. Ya itu gue nggak memungkiri itu, tapi secara proses kreatif ya gue akan kayak menjadi satu karakter itu terus gitu. Di situ makanya ada kata tidak berkembang ya. Gue pengen men-challenge diri gue, gue pengen menjadi orang lain, gue pengen menjadi si ini, si itu gitu. Explore ya Mas ya. Explore, gue masih pengen mengeksplor. Ya alhamdulillah ada nih satu PH kemarin yang memberikan kepercayaan kepada gue itu untuk memerankan tokoh yang jauh di luar seorang Purnomo gitu. Mungkin Maret lah mungkin itu premier gitu. Dan itu gue puas banget gue bisa memerankan tokoh itu tanpa menurut sutradaranya itu tanpa ada Purnomonya di sini. Embel-embelnya udah nggak ada ya? Nggak ada. Tapi berarti lu untuk kedepannya nggak akan bawa embel-embel nama Mas Pur lagi ataupun Purnomo TOP? Gue nggak pernah menghilangkan itu ya. Artinya orang mau memanggil gue Mas Pur pun terserah, mau memanggil Furi pun terserah. Itu gue nggak pernah mencoba menghilangkan gitu. Gue nggak pernah gitu. Biarin aja, gue ngalir aja gitu karena kayak kemarin gue syuting gitu di salah satu TV gitu. Orang-orang juga udah manggilnya Furi aja gitu. Furi Setia ya. Furi gitu.
udah nggak ada Mas Purnya lagi Iya. gitu. Di beberapa stasiun TV juga udah begitu gitu. Maksudnya itu enggak gua, jangan manggil gua Mas Pur ya, jangan manggil gua Mas Pur. Enggak Pak. Bahkan panggilan Mas Pur itu dari sebelum sinetron TOP gue juga udah dipanggil Mas Pur di rumah. Mas Furi gitu ya. Pur, Pur. Mas Pur. Di rumah itu ada beberapa orang yang manggil gue Mas Pur. Mas Pur, karena nama gue Furi. Iya. Oke, kadang dipanggil Pur, Mas Pur. Kadang ibu juga manggilnya Pur. Gitu. Udah begitu. Iya Jadi bukan hal yang prinsip untuk gua menghilangkan atau menolak karakter Purnomo atau menghilangkan Purnomo. Enggak. Gua mah ngalir aja bahwa gue dikenal dari TOP is okay ya gitu, dan bukan berarti kemudian gua harus menghilangkan itu. Buat apa menghilangkan? Tapi kalau untuk memerankan tokoh lain, gua harus menghilangkan karakter itu, ya memang iya. Ya itu emang apa bilangnya ya, tugas lu lah sebagai aktor. Kan, tugasnya begitu. Kayak gue diberikan kesempatan untuk bermain film layar lebar dan itu bukan komedi. Gue bukan komedi. Itu wah, gue challenge banget, gue seneng banget. Dan lu seneng itu kan? Seneng banget. Gue memerankan salah satu tokoh yang ini bukan komedi, film serius. Dan gue bisa keluar dari karakter Purnomo, itu udah puas, udah kepuasan batin. Gue berteater dari tahun 2001, Res. Iya. Mas, tapi kan TOP lanjut dengan nama lain, masih ngojek. Gue boleh tahu gak berapa lama sih lu memikirkan untuk tidak ikut lanjut dan memutuskan untuk ya udah gitu? Ya dari TOP berhenti itu bagi gue udah berhenti. Berapa lama sih tuh ke masih ngojek? 3 bulan? 8 bulan kan. Oh lama ya? Lama. Oh lama. Bagi gue TOP berhenti udah berhenti. Udah kelar. Bagi gue ya, bagi gue pribadi ya, itu berhenti ya udah berhenti. Tapi masalah banyak banget asumsi di luar tuh gini loh Mas. Kenapa sih Mas Pura harus berhenti gitu loh? Sekarang maksud gue boleh gak sih kasih penjelasan gitu secara general ataupun spesifik supaya ya clear aja gitu. Kenapa sih nggak ikut di masih ngojek gitu? Ya ini ya, gue ajakan mah ada kan? Ajakan ada. Pasti ada lah. Ada ajakan ada. Terus bahkan si Eza pun mau syuting, ngirim video ke gua, Pur ini kita mau jalan syuting lagi. Ada videonya di sini. Gua mau syuting lagi. Dia bilang gua nggak tahu kenapa lu nggak ikut dan gua nggak mau tahu, dan doain kita mudah-mudahan ini panjang gitu. Gue balesin juga, mudah-mudahan ini panjang dan bisa menjadi tayangan yang bagus dan bisa tetap mendapatkan tempat di hati pemirsa. Amin. Panjang, sukses selalu. Gue bilang begitu. Sekali lagi, gue nggak ada permasalahan apapun sama kru, sama pemain. Gak ada permasalahan. Emang prinsip aja Mas ya. Enjoy. Ya intinya gue pengen berkembang. Gitu ya. Gue pengen mencoba hal yang baru lah. Pengen men-challenge diri gue lah gitu. Apa kalau nggak di TOP itu gue masih bisa bertahan di entertain atau enggak? Gila, lu bener-bener challenge diri lu kayak gitu. Challenge, bener. Wow, lu keren sih. Bener, gue challenge. Lah gue pernah hidup susah Pak. Gue pernah hidup di titik yang gue bilang gue pernah makan telur sebutir. Iya. Gue pernah sejauh itu. Jadi ya gue nggak pernah takut untuk menjalani hidup ini karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Sebagaimana gue nggak pernah tahu bahwa gue akan mendapatkan sinetron sepanjang itu. Iya. Ya gue asumsi gue positif aja. Gue berpikir positif. Iya sih. Gue juga percaya bahwa kita tuh harus ubah hidup kita tuh hari ini. Jangan pernah bertaruh untuk masa depan. Jadi bertindaklah sekarang tanpa harus adanya penundaan. Menurut gue penting untuk positive thinking sama masa depan kita. Iya, harus positive thinking, Pak. Tapi diikutin sama usahanya, sama tindakannya, jangan kebanyakan mikir doang. Yes, itu dia. Gila, dalam banget ini pembicara sama Mas Pur nih. Bener. Gokil sih Mas. Kita udah ngobrol panjang lebar, ngalor ngidul. Terakhir, quotes dari seorang Furi Setia dong.
Untuk hidup lu kayak, untuk hidup gue kayak, atau untuk podcast ini Wah, kayak? kalau quotes kayaknya gue masih belum. Pesan deh, pesan dari lu. Gue nggak ada pesan, Pak. Tapi Gue mau bercerita aja. Gue boleh. mau bercerita kejadiannya baru mungkin 2 hari yang lalu. Oke. Gue kan mau jual motor gue. Motor gue itu restorasi Yamaha Alfa 2R. Oke. Gue beli itu sekitar harganya 5 juta. Tahun 89. Ya. Gue belinya tahun 2016 atau 17. Kenapa gue beli? Karena video klip motor itu gue bikin video klip sama bini gue. Oke. Dan gue suka banget sama motor itu. Akhirnya gue beli lah. Gue diemin di Jakarta. Gue nggak ada garasi kan, kena hujan terus. Gue nggak pernah pakai. Itu busuk banget motor. Akhirnya gue restorasi di Bandung. Gue biaya restorasi habis 2-3 juta sekian lah. Suatu ketika kemarin gue post di Instagram, gue mau jual. Ada beberapa yang nawar. Dan tiba-tiba bapak itu nelpon. Kalau kamu nggak butuh duit banget, kalau kamu ada simpanan uang, atau kalau misalnya nggak kepepet banget, motor itu buat bapak. Bapak itu suka banget sama motor itu. Gak kenal nih orangnya. Bapak gua. Oh, bokap lu sendiri. Oke. Gue kira dari postingan Instagram itu ada orang, gue pikir. Enggak, dari postingan Instagram itu mungkin bokap tahu kan kalau gue mau jual motor. Tiba-tiba dia telepon lah. Beliau bilang, kalau kamu lagi nggak butuh duit banget atau lagi nggak kepepet banget, motor itu buat bapak. Dan bapak itu suka banget sama motor itu. Batin gue nangis, Pak. Gue bilang, iya Pak, ambil aja motornya buat bapak. Nanti kalau ada kesempatan aku kirim itu ke Semarang. Pajaknya udah aku perpanjang, semuanya bapak pakai. Ditanya butuh duit atau enggak, gue lagi butuh duit ini. Oh iya. Yes. Ibu lagi di Jakarta. Aku bilang sama ibu, Bu, motor ini buat bapak. Bapak minta gini. Terus aku bilang, aku ingat selama hidup bapak gak pernah minta aku. Dan itu bapak minta. Mungkin karena dia memang saya suka sama motor itu, atau mungkin ada kesejarahan sama motor itu, gue gak tahu. Makanya motor itu buat bapak. Ya artinya selama kita masih punya orang tua, apapun yang orang tua minta ke anaknya, kasihlah. Karena sebanyak apapun harta yang kita berikan ke orang tua, nggak mungkin akan bisa membalas jasa mereka, jasa kedua orang tua kita. Luar biasa, sangat isi loh. Daging sekali loh podcast ini loh. Daging Martin. Gading. Mas Pur, makasih banyak. Thank you, Res. Terima kasih banyak sudah mau bercerita, sudah mau mengajarin Andres dan teman-teman PSK banyak hal. Ngobrol doang ini mah. Suatu kehormatan Mas Pur bisa datang ke sini. Mudah-mudahan Mas Pur selalu sehat. Amin. Apapun yang dikerjakan menjadi berkah, berlimpah buat Mas Pur dan keluarga. Amin. Mudah-mudahan kita bisa satu project bareng. Amin. Mas Pur sekali lagi makasih banyak. Teman-teman PSK juga makasih udah dengerin podcast aku sama Mas Pur dari awal sampai akhir. Banyak banget hal yang bisa kalian petik. Yang bagus-bagusnya silakan diambil. Kalau ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Akhir kata aku dan Mas Pur di Setiap pamit. Sampai ketemu di episode PSK selanjutnya. Bye-bye.